Nah, kalau di dunia industri ya, baik itu di misalkan pabrik yang paling kalian apa namanya sering dengar lah istilahnya seperti itu, apalagi nanti pada saat kalian mau kerja praktik pun itu nanti kan kita menghadapi yang namanya pekerjaan yang berhubungan dengan yang namanya manusianya, lalu bahan baku atau material, lalu energi atau misalkan ada sumber daya alam yang ada di pabrik tersebut, lalu perlengkapan atau mesinnya seperti apa, dan satu lagi ada yang namanya informasi ya. Nah, informasi di sini lebih ke bagaimana kita bisa menjelaskan atau transfer ya, baik itu informasi berupa misalkan data barang masuk atau misalkan data barang keluar, itu yang paling sederhananya ya untuk di dunia industri. Nah, informasi ini memang sangat penting ya bagi apa namanya, baik itu kalangan entitas di misalkan ownernya atau misalkan manajernya atau di apa namanya staffnya itu sendiri ya. Karena kalau misalkan ini tanpa ada informasi, ya berarti istilahnya adalah kita bisa mengalami namanya miskom ya atau miscommunication, atau bisa jadi informasi yang kita terima itu nggak lengkap. Artinya hanya sepatah dua patah lah seperti itu. Ibaratnya kalau kalian mendapatkan informasi dari medsos ya, itu kalau misalkan kalian hanya mendapatkannya setengah-setengah, itu juga pasti akan mengalami persepsi yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini kita konsennya adalah bagaimana informasi ini bisa digunakan sebagai dalam teknik industri ya. Nah, di sini apps itu tidak harus apa istilahnya itu harus membuat apa namanya aplikasi secara utuh lah gitu. Tapi di sini kita mempelajari bagaimana caranya kita mendesain sebuah tapi di dunia teknik industrinya ya, bukan di teknik informatika. Kalau teknik informatika itu ibaratnya kalian punya codingan atau open source ya untuk menjalankan suatu program. Nah, kita melihat di satu sisi lainnya yaitu bagaimana si people atau manusia ini menggunakan aplikasi itu apakah sudah efisien atau efektif ya. Karena bisa jadi pada saat kita mempunyai perusahaan atau misalkan menjadi karyawan perusahaan, itu pasti nanti akan ketahuan ya pada saat menggunakan aplikasi yang mana yang efektif, mana yang enggak. Gitu. Ya, contoh misalkan kalau kalian mau apa namanya menghitung rekap ya, misalkan data masuk menggunakan Microsoft Excel, atau satu lagi menggunakan aplikasi yang sudah dibikinkan sesuai dengan kemauan owner atau istilahnya adalah open source aplikasi ya yang bisa diedit demikian rupa seperti itu. Itu nanti akan berbeda jauh apa namanya istilahnya itu manfaatnya. Kalau Excel kan cukup hanya kita menggunakan aplikasi yang di Microsoft Office, kita masukin data baru apa namanya klik save baru beres gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang bersifat open source ya. Jadi itu bisa digunakan oleh siapa saja gitu dan di mana saja gitu ya. Karena yang namanya aplikasi ini itu harus bisa digunakan apa namanya oleh semua kalangan, baik itu owner, baik itu manajer ataupun staff gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, tadi kan sudah dipelajari di sini ya. Nah, di sini kita melihat it draws upon specialist knowledge and skill in the mathematical, physical, and social science. Ya, jadi lebih menggambarkan bagaimana kita mempelajari pengetahuan atau ilmu yang lebih ke spesialisasi ya. Dan di sini kita lihat tidak cukup hanya untuk skill yang berupa matematiknya saja atau fisikanya saja atau bahkan sampai ilmu sosialnya sekalipun ya. Karena di sini nanti eh, tujuan akhir dari apa namanya masing-masing mata kuliah itu kita bisa menghasilkan yang namanya methods of engineering analysis ya. Jadi hasil dari semua mata kuliah itu kan memang adalah output berupa angka ya. Tapi kan kita nggak hanya membaca angkanya saja. Nah, kita bisa melakukan namanya analisis ya. Analisis apakah angka tersebut itu sudah efisien atau efektif gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat
dengan kebutuhan analisis tersebut itu bisa salah satunya adalah kita mendesain untuk apa namanya memenuhi spesifikasi kebutuhan, prediksi dan evaluasi dalam hasil yang telah kita tentukan tadi. Ya. Nah ini emang sudah ditentukan pada saat di tahun 91 ya. Jadi ini sumbernya adalah IE 1991. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita mengetahui dasarnya apa saja, itu kita melihat pemrosesan informasi menjadi aspek penting dalam sebuah sistem kerja. Nah, makanya di tadi yang sudah saya jelaskan, kalau tadi kan banyak aspek ya, mulai dari manusia, berupa gitu material, mesin, metode, atau money atau uang ya, atau bahkan energi, lalu apalagi misalkan equipment atau perlengkapan, dan satu lagi adalah informasi. Makanya di sini pemrosesan informasi itu menjadi aspek penting dalam sebuah sistem kerja. Nah, makanya nanti pada saat di mata kuliah APSI berikutnya, mungkin di pertemuan sebelum UTS lah, itu nanti akan kita pelajari yang namanya basis data seperti database gitu. Nah, tapi di sini eh, kewajiban kalian itu tidak mesti harus bikin aplikasi segalanya, tapi harus mengetahui analisis yang ada di aplikasi tersebut. Ya. Nah, sehingga di sini untuk perancangan sistem informasi itu menjadi penting dalam rangka membangun sistem kerja yang terintegrasi, efisien dan efektif. Ini yang poin utamanya ada di sini. Ya. Nah, mungkin lebih ke aturan perkuliahan ya, mungkin sudah pada paham lah ya. Kalau di sini untuk hadir itu adalah minimal 80%. Ya. Artinya dari 14 pertemuan di luar UTS dan UAS, ya, itu maksimal adalah 3 kali bolos. Ya. Jadi misalkan apa namanya dari total 14 itu mungkin apa namanya bolosnya di pertemuan pertama dan pertemuan kelima dan enam seperti itu. Itu masih bisa dibolehkan karena sudah memenuhi syarat minimal 80%. Tapi kalau misalkan di atas 3 kali ya itu menjadi apa namanya nanti tidak akan diikut sertakan dalam nilai tersebut. Dan otomatis itu adalah nilai E. Nah, makanya harap hati-hati untuk hadir minimal 20% ini itu eh, maksimal adalah 3 kali tidak masuk. Ya. Dan juga kalau misalkan ada kecurangan kali pun ya itu tetap mendapatkan nilai E. Gitu. Karena di sini saya aturannya hanya simpel saja. Yang penting gue ini apa namanya bisa mematuhi yang ada di perkuliahan ini. Gitu. Dan untuk bobot penilaiannya juga untuk UTS itu 20% sama dengan UAS. Ya. Nah, kenapa di sini bobotnya itu lebih kecil daripada tugas besar atau proyek? Karena di sini yang namanya mata kuliah APSI itu bagaimana kita membuat tidak hanya aplikasinya saja, tapi juga kita menganalisis yang ada di apa namanya perusahaan atau lembaga tersebut. Ya, jadi mungkin kalau kalian sudah mendengar dari kakak kelas kalian, bagaimana tugas besar itu memang agak lebih sedikit berat dibandingkan UTS dan UAS gitu. Dan sisanya adalah kuis atau tugas 10%. Gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin di sini bagaimana kalian bisa mengatur strategi ya karena di sini nilai paling besar itu adalah di tugas besar ya 50% itu. Nah, untuk referensinya sebentar ini saya coba dulu. Nah, sebenarnya ada tiga ya. Yang sebelah kiri itu ada dari Turban sama Alan, tapi yang lebih kita pakai itu ada yang sebelah kanan ya, yaitu Witten and Bentley ya, sistem analisis dan desain metode di sini. Nah, ini bisa kalian pelajari nanti untuk di referensi utamanya ya, untuk apa namanya di teksturnya seperti itu. Karena kalau yang untuk sebelah kiri ya ini DSS itu nanti ini lebih ke apa namanya MKP ya. MKP mata kuliah pilihan yang ada di semester kalau nggak salah semester genap nanti. Ya. Jadi kalau di saya yang ajari ya untuk mata kuliah pilihan itu yang satu adalah Division Support System di semester genap, yang satunya lagi adalah Sistem Enterprise di semester ini atau semester ganjil. Jadi masing-masing dosen itu mempunyai satu MKP di masing-masing semester. Jadi untuk yang minat di apa namanya di metodologi penelitian tiposi itu bisa ambil antara dua MKP ini. Ya. Nah, mungkin ini seperti ini dulu ya untuk apa namanya perkuliahan hari ini karena di sini kita hanya menjelaskan untuk kontrak perkuliahannya saja. Gitu. Nah, nanti untuk ke depannya mungkin kalau di minggu depan
saya ikut studi ekskursi ya di minggu depan itu kan dari tanggal 4 sampai tanggal 7 ya itu ada studi ekskursi kemungkinan minggu depan itu tidak ada perkuliahan ya jadi apa namanya jadi bisa digantikan ke hari yang lain mungkin nanti ada penggantinya di hari kapan yang pasti tidak minggu depan karena minggu depan itu sudah studi ekskursi untuk angkatan 2020 ya seperti itu ya. Nah, nanti untuk slide-nya itu biasanya kalau sesuai apa namanya dari perkuliahan kemarin itu nanti akan saya share melalui Google Classroom ya. Nanti untuk si apa namanya tadi Rafa ya, nanti bisa japri ke saya dulu ya untuk apa namanya link Google Classroom-nya. Gitu. Baik, Pak. Oke. Nah, mungkin saya mau ini dulu ya, saya cek satu-satu dulu ya untuk apa namanya yang hadir di sini. Yang pertama itu Claudia, ada Claudia, silakan. Hadir, Pak. Oke, Christopher. Hadir, Pak. Oke, yang ketiga Rafli. Hadir, Pak. Oke, Rafli Syarif. Oke, yang keempat Riza Kusaini. Hadir Pak, hadir. Oke, yang kelima Muhammad Rafi. Hadir Pak. Oke, Muhammad Rafi ada. Yang keenam Ade Zaki. Hadir, Pak. Oke, yang ketujuh Natasha Dwi. Hadir, Pak. Oke, yang kedelapan Wilpa Febrika. Hadir, Pak. Oke, yang kesembilan Muhammad Isa. Hadir Pak. Oke, yang kesepuluh Olivia Anastasia. Hadir, Pak. Oke, yang ke-11 Miftahul Fajar. Oke, yang ke-12 Fawaz Muhammad. Hadir, Pak. Oke, yang ke-13 Raka Sofyan. Hadir, Pak. Oke, yang ke-14 Danis Tio Panji. Halo, Danis Tio Panji ada? Oke, yang ini belum hadir ya. Konteksnya belum ada. Oke. Yang ke-15 Elma Fitriani. Hadir, Pak. Oke, 16 Nova Rahmadayanti. Hadir, Pak. Oke, 17 Bertila Ikania. Hadir, Pak. Oke, 18 Teresia Mareta. Hadir, Pak. Oke, 19 Muhammad Arfarian. Hadir Pak. Oke, 20 Krisna Fahmi. Hadir Pak. Oke, 21 Risya Destian. Hadir, Pak. Oke, 22 Syakira Sipa. Hadir, Pak. Oke, 23 Gusvina Lutfi Taningrum. Hadir, Pak. Oke, 24 Diah Ayu Ningtyas. Hadir, Pak. Oke, 25 Jenny Maulina. Hadir, Pak. Oke, 26 Neni Oktarina. Hadir, Pak. Oke, 27 Muhammad Rifat. Hadir, Pak. Oke, 28 Cantika Uli. Halo, 28 Cantika Uli. Oke, nggak ada ya. Cantika Uli, ini saya tutup dulu. Oke, 29 Fahrul Afandi. Hadir, Pak. Oke, 30 Tengku Rahman. Hadir, Pak. Oke, 31 Patricia Kimberly. Hadir, Pak. Oke, 32 Natania Eklesia. Hadir, Pak. Oke, 33 Martua Elizer. Hadir, Pak. Oke, 34 Agnes Partisia. Sorry. Hadir, Pak. Oke,
35 Rafli Ardiansyah. Hadir, Pak. Oke. 36 Pak Teresia Anggelika. Hadir, Pak. Oke. 37 Angel Caroline. Hadir, Pak. Oke. 38 Agnes Nainggolan. Hadir. Oke. 39 Siti Balkis. Oke, tadi ada ya. 40 Nabila Lintang. Hadir, Pak. Oke. 41 Marta Kezia. Hadir, Pak. Oke. 42 Jessica Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. 43 Sabrina Tamimi. Hadir, Pak. Oke. 44 Adelia Lintang. Hadir, Pak. Oke. 45 Dimas Al-Anas. Hadir, Pak. Oke. 46 Agra Armando. Hadir, Pak. Oke. 47 Anjar Setiawati. Halo. Oke, sebentar. Oke, Cantika tadi ada ya. Oke, sekali lagi Anjar Setiawati ada? Oke, nggak ada ya Anjar Setiawati. Oke, sebentar. Ini ada chat yang barusan ada. Oke, Anjar Setiawati nggak ada. Terus 48 Nika Deksari. Hadir, Pak. Oke, 49 Al Shifa. Halo. Al Shifa Juni Afriza ada? Ada ya? Oke. Ini tadi baru apa namanya mikrofon. Ini berapa nih? 50 Yusuf Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke. 51 Dumangga Samuel. Halo. Dumangga Samuel ada? Dumangga Samuel Sitorus. Oke, berarti nggak ada ya. Oke. 52 Abi Yuzaki. Hadir, Pak. Oke. 53 Esther Anggi. Hadir, Pak. Oke. 54 Hafiz Zuromansyah. Pak. Oke. 55 Evianti. Halo, Evianti ada? Oke, Evianti nggak ada ya. Evianti Pratiwi. Oh, bentar. Oke, Anjar tadi baru ini ya. Bentar. Hmm. Bentar. Oke, berikutnya 56 Ahmad Hadi. Ada Ahmad Hadi Abdillah. Hadir, Pak. Oke. 57 Syandi Alam ada? Syandi Alam. Hadir. Oke. 58 Nurlia Kofifa. Hadir, Pak. Oke. 59 Mauna Sabira. Hadir, Pak. Oke. Satu lagi 60 Mei Yesi ada? Hadir, Pak. Oke.
Oke, ini sudah saya apa namanya saya cek satu-satu ya untuk di sini kelas TIB memang totalnya adalah 60 mahasiswa ya. Jadi apa namanya untuk di satu kelas ini dikhususkan untuk kelas TIB itu untuk jadwalnya tetap seperti biasa ya di Selasa jam 9 gitu. Oke, mungkin untuk hari ini sebentar saya coba ini dulu ya. Apa namanya? Di screenshot terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oh ya, silakan dari Akila. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau yang mengikuti kelas TIB, tapi ya. di siakatnya kemarin tuh diambilnya kelas A, tapi jadwalnya tuh bentrok, makanya saya pindah ke kelas ini. Oke, sebentar, sebentar. Gimana, Pak? Coba saya cek dulu ya. Ini saya save dulu sebentar. Yang bentrok cuma satu aja ya ini. Iya, Pak. Ini Akila dari kelas C ya. Iya, Pak, di kelas C. Oke, oke. Nanti coba saya tanyakan dulu ya ke Pak Faisal ya, nanti mengenai apakah kalau misalkan beda kelas apakah tetap boleh atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ternyata tidak boleh, ya mau nggak mau berarti ada yang harus diganti gitu. Ini sudah mengambil MKP belum dari Akila ini? Belum, Pak. Itunya apa namanya? Ada mata kuliah pilihan juga? Sorry, mata kuliah agama atau MKU gitu? Tidak ada sih, Pak. Oh, berarti mata Udah kuliah wajib semua. semua ini? Iya. Wajib semua ya? Oh, oke, oke. Nanti coba saya tanyakan ke Pak Faisal dulu ya. Ini, karena kebetulan ini baru satu aja ini. Maaf Pak, izin. Baik, Pak. Oke, silakan dari Diana. Saya juga Pak, mata kuliahnya tabrakan Pak. Tadinya saya ambil RB, terus tiba-tiba saya keluar open RC. Nah, saya masuk lagi RB, nggak bisa masuk Pak. Oh iya, karena memang batasnya 60 ya. Itu 60 mahasiswa itu. Nanti coba saya tanyakan dulu ya. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ini baru dua orang saja ya untuk ini. Nanti coba saya tanyakan dulu ke Pak Faisal apakah bisa di apa namanya? Bukan diganti ya itu ya. Karena di sini kan terbatas ya untuk mata kuliahnya di sini. Nanti saya coba tanya ke Pak Faisal nanti. Oke, mungkin untuk hari ini perkuliahannya hanya cukup untuk pengenalan apa namanya opsi tadi ya. Nanti untuk materi yang mulanya ya atau dasarnya nanti akan disampaikan mungkin setelah studi ekskursi ya. Jadi minggu ke apa namanya kalau nggak salah, awal September lah setelah ekskursi dan itu juga harus apa namanya cari jadwal pengganti untuk minggu depannya gitu. Ya, jadi nanti saya apa namanya coba hubungi ke Raka dulu ya untuk jadwal penggantinya bisanya kapan. Gitu. Ya. Oke, mungkin untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Jadi nanti untuk link Google Classroom nanti akan saya sampaikan melalui ketok kelas juga. Baik, dengan demikian untuk kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.